Waduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, ini jangan bahas inilah, jangan bahas. Makanya akidah ini kok bisa seperti itu loh, kok bisa seperti itu, teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas tentang Allah di langit, Allah di atas, atau Allah ada di mana-mana. Jadi teman-teman kita aswaja sering mengkritisi teman-teman salafi karena Ustadz Salafi beranggapan Allah itu ada di atas. Teman-teman salafi mengkritisi aswaja karena Ustadz aswaja mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, ini mana yang benar? Oke, kita bahas yang pertama terkait Allah ada di atas. Nah, kita tanya, ketika Allah ada di atas itu di mana? Di atas, di mana ya? Dijawab sama mereka, di atas itu di arsy. Oh, di arsy. Kalau Allah ada di atas, pernah turun? Oh, tiap malam turun. Jadi Allah memang sepertiga malam itu turun ke langit bumi, langit dunia. Di Indonesia ini kita sepertiga malamnya jam 3:30, jam 3 misalnya. Tapi di jam 3-nya di Indonesia itu di negara lain masih tengah malam atau sudah pagi. Jadi Allah itu turunnya di wilayah mana kalau hanya di sepertiga malam? Karena di setiap negara sepertiga malamnya berbeda. Ini kalau kita mau tanya lanjut ya. Maka Salafi jawab, ya Allah turun di tiap sepertiga malam di wilayah-wilayah tertentu. Berarti Allah nggak naik-naik dong, turun terus. Sepertiga malam sekarang di Indonesia, geser ke barat, sepertiga malam lagi, nggak turun-turun. Berarti Allah lagi muteri negara, berarti muteri negara, nggak turun, nggak naik-naik. Nah, ini suatu debat yang membingungkan bagi teman-teman salafi jika berargumen Tuhan ada di atas dan turun di sepertiga malam. Itulah yang pertama. Yang kedua, ketika Allah ada di arsy, bagaimana jika arsy itu tidak ada? Allah singgah di mana? Nah, ini pemahaman akidah yang membingungkan jika kita telusuri. Jadi Allah ada di atas itu tidak benar. Sekarang kita bahas Allah ada di mana-mana. Itu gimana maksudnya? Maka dijawab seperti ini, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu besar, maha besar, maha besar. Kita tinggal di bumi. Bumi ini kecil sekali. Kita kan sudah tahu ilmu alam semesta, Antartika itu kan banyak sekali bintang-bintang, ada Andromeda, ada segala macam galaksi-galaksi, dan kita di bumi ini sangat kecil, sedangkan Allah maha besar. Jadi bumi ini sangat kecil dibanding Allah yang maha besar, sehingga bumi ini diliputi oleh keberadaan Allah. Ketika ditanya Allah ada di mana, Allah ada di mana-mana, ya karena memang seluruh alam semesta ini dalam liputannya Allah, karena Allah maha besar. Maksudnya Allah ada di mana-mana itu adalah Allah itu mengawasi di setiap kamu berada. Allah itu mengawasi setiap kamu berada. Bukan Allah ada banyak, Allah di mana-mana. Ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jember. Berarti ada banyak dong. Bukan seperti itu. Tapi karena maha besarnya Allah meliputi segala makhluknya, meliputi segala alam semesta. Nah, sehingga kekuasaannya pun meliputi di mana-mana. Dalam artian Allah ada di mana-mana itu adalah kekuasaannya, pengawasannya, seperti itu. Jadi antara Allah di atas langit dan Allah ada di mana-mana ini
yang mendekati benar secara tekstual, ya Allah ada di mana-mana. Dalam artian bukan Allahnya ada di mana-mana. Kalau secara tekstual Allah ada di mana-mana, seakan-akan Allah ada banyak. Ya ini kita salah juga kalau menafsirkan secara tekstual Allah di mana-mana, artinya Allah ada banyak, salah. Artinya Allah meliputi dari segala sesuatu, sehingga pengawasannya, kekuasaannya meliputi di segala tempat. Jadi teman-teman Salafi, mungkin saya bantu jawab. Definisi Allah ada di mana-mana itu ya seperti itu tadi. Nah sekarang apa jawaban teman-teman ketika saya tanya yang tadi itu? Kalau arsy-nya nggak ada, Allah tinggal di mana? Bermukim di mana? Mohon maaf. Lalu misal sepertiga malam turunnya itu tiap negara berbeda, kapan naiknya? Waduh, astagfirullah. Aduh, ini jangan bahas inilah, jangan bahas. Makanya akidah ini kok bisa seperti itu loh, kok bisa seperti itu, teman-teman. Mohon maaf.